Pernahkah coy-coy sekalian bertanya apa yang terjadi pada militer Amerika Serikat setelah pangkalan militer mereka di Pearl Harbor diserang oleh Jepang? Bagaimana nasib warga Amerika Serikat pada saat itu? Bagaimana ketar-ketirnya mereka? Oke, mari kita bahas. Pada 7 Desember 1941, seperti yang kita ketahui, Amerika Serikat dikejutkan oleh Jepang. Untuk mencegah intervensi armada Pasifik Amerika Serikat saat menjalankan operasinya di Asia Tenggara, Jepang mengirim pasukan udara Angkatan Laut membumi hanguskan markas Angkatan Laut Amerika Serikat Pearl Harbor di Honolulu, Hawaii. Memulai serangan dengan 353 pesawat pada pukul 7:48 pagi waktu Hawaii, Jepang melenyapkan 188 pesawat tempur Amerika Serikat, menewaskan lebih dari 2.400 penduduk Amerika Serikat dan melukai lebih dari 1.210 dalam 2 gelombang serangan. Tanpa deklarasi perang, insiden Pearl Harbor adalah murni kejahatan perang. Namun selain masuknya Amerika Serikat ke medan Perang Dunia Kedua, apa yang terjadi tepat sesudah Pearl Harbor diserang? Inilah beberapa hal yang terjadi tepat setelah insiden Pearl Harbor. Pertama, Amerika Serikat mengumumkan darurat militer di Hawaii. Beberapa jam setelah Pearl Harbor dibombardir oleh Jepang, Angkatan Darat Amerika Serikat mengumumkan darurat militer di seluruh wilayah Hawaii. Tepatnya pada pukul 6 sore waktu setempat, jam malam ketat diberlakukan dan semua fasilitas umum ditutup termasuk bar dan restoran. Darurat militer Amerika Serikat di Hawaii melarang penjualan alkohol untuk sementara waktu dan sekolah ditutup. Rumah makan tidak buka agar militer Amerika Serikat dapat mendata persediaan makanan. Bahkan jatah bahan bakar minyak atau BBM nasional pun diberlakukan. Meskipun hanya tanggapan atas Pearl Harbor, darurat militer tersebut efektif hingga 1944. Presiden Franklin D. Roosevelt mengumumkan insiden Pearl Harbor lebih cepat dari media. Laporan pertama tentang insiden Pearl Harbor mencapai Amerika Serikat sekitar pukul 2 siang waktu standar timur pada 7 Desember 1941. Bunyi laporan tersebut adalah serangan udara Pearl Harbor. Ini bukan latihan. Presiden ke-32 Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt atau yang disingkat dengan FDR menjadi salah satu orang pertama yang mengetahui insiden tersebut dari Kepala Angkatan Laut Amerika Serikat Frank Knox. Serangan Pearl Harbor masih berkecamuk saat FDR bingung harus berbuat apa. Sang presiden menelpon juru bicara Gedung Putih Steve Early untuk segera mengumumkannya ke media. Early langsung berkoordinasi dengan 3 layanan berita utama, Associated Press, International News Service, dan United Press International. Bahkan seluruh jaringan radio Amerika Serikat memutuskan untuk menunda acara mereka dan melaporkan insiden Pearl Harbor. Yang ketiga, FBI turun ke Hawaii untuk mencari petunjuk. Agen FBI langsung turun ke Hawaii dan bekerja sama dengan militer setempat untuk menahan orang-orang yang mencurigakan. Dalam 48 jam, lebih dari 2.000 orang ditahan dan mereka tidak diberikan hak untuk penuntutan balik. Selain itu, militer dan FBI juga menyita gambar dan film serangan dan menyensor gambar insiden Pearl Harbor. Sebelum tengah hari, Angkatan Darat Amerika Serikat telah memblokir hoaks tentang Pearl Harbor. Yang keempat, kaum Jepang Amerika bersembunyi. Sekitar 37% penduduk Hawaii adalah keturunan Jepang. Setelah Pearl Harbor, mereka pun langsung diawasi dan dicurigai. Sebenarnya Presiden FDR mau seluruh orang keturunan Jepang keluar dari Oahu, tetapi militer menganggap hal tersebut tidak praktis. Baru pada tahun 1942, sekitar 120.000 orang Jepang di Hawaii tinggal di kamp pengasingan selama Perang Dunia Kedua.
Takut dikira mata-mata, orang Jepang di Hawaii menyembunyikan hal-hal yang berbau Jepang. Bahkan mereka harus mencoba untuk tidak berbahasa Jepang karena takut ditangkap dan disangka mata-mata. Yang kelima, kaum Jepang di Hawaii digeledah. Setelah Pearl Harbor, kaum keturunan Jepang benar-benar diawasi habis-habisan. Khawatir orang-orang Jepang Amerika akan membelot ke Jepang setelah insiden Pearl Harbor, maka militer menggeledah penduduk Jepang Amerika. Penggeledahan tersebut bermaksud untuk menumpas barang yang dilarang. Militer menyita radio dan teropong yang dianggap dapat memberikan sinyal ke pasukan Jepang. Semua senjata dirampas, dianggap musuh dalam selimut. Penduduk Jepang Amerika bahkan tak punya hak untuk membela diri di pengadilan. Yang keenam adalah pemadaman listrik di pesisir barat untuk mencegah serangan udara Jepang. Saat pukul 11 malam waktu setempat di pesisir barat Amerika Serikat, negara bagian Washington, Oregon, dan California beramai-ramai memadamkan listrik. Hal ini dilakukan karena ketakutan terhadap serangan udara Jepang terhadap rakyat sipil Amerika Serikat. Saat itu, berita tentang serangan udara Jerman ke London masih bergema. Oleh karena itu, orang Amerika pun was-was. Jadi seluruh rakyat pesisir barat memadamkan listrik, sehingga pesawat Jepang tidak dapat melihat kota. Selain itu, stasiun radio juga tak beroperasi karena takut sinyalnya terdeteksi pesawat Jepang. Saat pemadaman listrik mencapai kota Seattle, sekelompok orang bertindak anarkistis dan menarget perusahaan yang tidak memadamkan listrik. Kerusuhan mulai terjadi di pusat Seattle. Sebanyak 2.000 orang berkumpul dan menertibkan lampu-lampu yang menyala. Beberapa ditangkap karena dianggap membuat kerusuhan. Yang terakhir adalah FDR meminta izin menyatakan perang ke blok poros. Yesterday, December 7th, 1941, pada 8 Desember 1941, Presiden FDR berpidato di rapat gabungan Kongres Amerika Serikat. Saat itu, Jepang sudah mengumandangkan perang terhadap Amerika Serikat dan Britania Raya. Dalam pidatonya, Franklin mengatakan bahwa 7 Desember 1941 adalah tanggal yang hina. Kemudian, ia juga mengutip bahwa sudah 87 tahun Amerika Serikat dan Jepang hidup damai. Dan insiden Pearl Harbor jelas adalah kesengajaan. Selain itu, Franklin juga mengutip serangkaian serangan Jepang bersamaan dengan Pearl Harbor. Franklin menekankan bahwa adalah aspirasi rakyat Amerika Serikat untuk melindungi negaranya sekuat mungkin. Di akhir pidatonya, Franklin selaku Panglima tertinggi Amerika Serikat langsung meminta Kongres Amerika Serikat untuk menyetujui deklarasi perang Amerika Serikat terhadap Jepang. Hanya dalam waktu 1 jam, permintaan Franklin disetujui. Jeng jeng, Amerika Serikat resmi terlibat ke Perang Dunia Kedua. Pada 11 Desember, giliran kawan Jepang, Jerman, dan Italia mengumandangkan perang melawan Amerika Serikat. Setelahnya, Jepang berhasil melancarkan operasinya di Asia Tenggara. Salah satunya, Jepang berhasil mengalahkan kompeni sehingga Indonesia berpindah tangan ke Jepang. 4 tahun kemudian, Jepang takluk di tangan sekutu dan menyerah secara mutlak seperti yang dicita-citakan oleh Franklin D. Roosevelt. Nah, itulah tadi serangkaian kejadian setelah insiden Pearl Harbor pada 7 Desember 1941. Tanggal yang selamanya akan dianggap jelek oleh rakyat Amerika Serikat. Hingga saat ini, Pearl Harbor menyisakan trauma, bahkan kejadian ini sempat menimbulkan sentimen dan rasisme terhadap kaum Jepang di Amerika Serikat. Tentang ini, bagaimana menurut kalian? Coy.